Ya, kasus ijazah Jokowi jalan di tempat. Betulkah demikian pemirsa? Karena kemudian Kapolri pun sudah sampai juga memberi perhatian atas bergulirnya kasus ini. Kalau tadi Prof. Suparji memberikan suggestion lah ya Prof. Seharusnya polisi dibuka saja lah setiap hari update-nya seperti apa supaya kita tahu. Tapi karena polisi nampaknya belum membuka ini, kita harus cari tahu ke sumbernya langsung. Nah, Bang Petrus, ini ada bukti barukah yang dimiliki Roy Suryo CS? Mengenai untuk membuktikan tetap pada kepercayaannya bahwa ijazah milik Pak Jokowi ini bukan asli ataupun identik seperti yang dimaksud oleh Bareskrim Polri. Ya, jadi Pak Roy dan kawan-kawan ini bukti-bukti utama yang nantinya akan diperjelas dalam proses penyelidikan ini mereka masih simpan, mereka belum buka ke publik. Oke. Yang mereka buka ke publik itu bukti-bukti yang ya kalau istilah kasarnya KW2 lah begitu. Kartu AC belum? Belum. Oke. Mereka sudah pegang. Itu nanti akan dibuka ketika? Akan dibuka pada saat misalnya penyidik memerlukan keterangan mereka. Nah, disitulah mereka akan berikan. Oke. Tapi sejauh ini dengan apa yang sudah berlangsung di Polda Metro Jaya, Bang Petrus, polisi ini kan juga melakukan undangan klarifikasi. Betul. Itu juga sudah diterima atau juga dipenuhi oleh Roy Suryo CS? Ada yang sudah terima dan kalau saya tidak salah jadwalnya itu tanggal 2. Oke. Tapi masih klarifikasi, undangan klarifikasi. Oke. Dan poin-poinnya? Dan karena laporan ini banyak dan semua dipusatkan di Polda, sehingga klarifikasi besok nanti itu bukan pengaduan Jokowi, tetapi laporan dari kelompok masyarakat lainnya seperti dari Peradi Bersatu dan lain-lain. Dari relawan begitu ya, itu yang kemudian juga dipenuhi oleh pihak Roy Suryo dan juga teman-teman. Oh iya, karena namanya diminta oleh aparat penegak hukum, pasti dipenuhi, atau kalau misalnya ada halangan ya kita minta dijadwal kembali. Oke, dan yang diharapkan juga sama seperti Prof. Suparji ini dibuka saja lah, polisi juga harusnya update ya, setiap hari seperti apa. harusnya polisi mengupdate seperti halnya kasus-kasus yang lain. Nah, yang jadi tanda tanya besar publik itu kenapa kasus pengaduan Jokowi dan pihak-pihak yang lain ini tidak pernah diupdate ke publik. Oke. Malah yang mengupdate justru TV One dan kawan-kawan. Ini kita sebagai media yang kemudian perlu untuk meneruskan kepada publik supaya informasinya jadi jelas. Prof, kalau kemudian polisi sebaiknya membuka lah ya, diupdate setiap hari perkembangannya seperti apa. Nah, kira-kira episode selanjutnya atau terdekat yang akan kita lihat, Prof, apakah polisi juga akan segera menaikkan ke tingkat penyidikan? Saya kira belum, karena masih prosesnya penyelidikan kan, masih klarifikasi untuk kemudian menentukan ada peristiwa pidana atau tidak kan gitu. Nah, itu kan tidak mudah proses itu. Akan ada pengumpulan bukti saksi, apakah kemudian surat, apakah petunjuk, apakah perlu keterangan ahli kan itu. Itu nanti baru akan disimpulkan ada peristiwa pidananya, sehingga kemudian dinaikkan pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan nanti itulah kemudian bagaimana menemukan alat bukti, membuat terang benderang perkara dan menentukan siapa tersangkanya. Tetapi ini masih tahapan penyelidikan, tahap proses untuk menentukan ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau tanggal 2 Juli nanti dipanggil Mas Roy, saya kira satu momentum yang sangat baik untuk mendapatkan klarifikasi tentang alat buktinya itu yang dimiliki oleh Pak Roy Suryo. Karena ini yang bersangkutan, Mas Roy kan sebagai pihak yang dilaporkan kan yang nanti akan berpotensi seandainya ada peristiwa pidana, jadi naik penyidikan menjadi tersangka, maka tentunya akan melakukan proses pembelaan bahwa yang sebetulnya tidak dalam rangka menghasut, tidak dalam rangka memfitnah, kemudian mencemarkan nama baiknya kan itu. Oke. Termasuk juga tadi sekaligus karena ini sudah nyambung gitu ya Prof, sekaligus juga menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli begitu kalau kemudian bisa membuktikan Roy Suryo CS gitu Prof? Itu secara tidak langsung begitu, kalau ini ijazahnya tidak asli, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Roy adalah benar. Dengan demikian tidak menghasut, dengan demikian tidak mencemarkan nama baik, karena apa yang dikatakan adalah bagian dari membela diri, membela untuk kepentingan umum, membela sebuah kebenaran. Mungkin konstruksinya begitu. Oke, Prof. Mas Firmanto, ini kan kalau dari sebelumnya Mas Rifai juga sempat hadir di sini menyampaikan segera menuntaskan sajalah apa yang sudah bergulir di Polda Metro Jaya. Ini maksudnya agar segera ada tersangkanya atau seperti apa Mas Firmanto? Karena pihak Bang Roy Suryo dan teman-teman tetap percaya diri untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Jadi kan tidak bisa kita bantah ya bahwa pihak Bareskrim Polri sudah memberikan keterangannya terhadap pengaduan pemalsuan yang terjadi. Jadi itu sudah saya melihat, kita mencermati, menghargai, dan memang sudah secara terbuka, transparan disampaikan. Dan juga melibatkan pengawas dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh Dirkrimum Bareskrim Polri. Dan oleh karena itu sebenarnya adalah hal ini tidak sulit lagi, di mana UGM pun sudah melakukan
klarifikasi, memverifikasi. Malah kalau kita membuka laman UGM sudah ada di situ disampaikan bahwa Bapak adalah seorang alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan sejarah dan sebagainya ada di situ. Artinya sebenarnya kami dari tim hukum optimis. Kami melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tentu adalah suatu upaya pencemaran nama baik. Fitnah yang disampaikan mereka yang tidak berdasar karena sudah bisa kita lihat sebelum mereka mendapatkan keterangan pun ini sudah 2 tahun ya bergulir. Jadi sudah ada beberapa kali ujian yang disampaikan, perdata dan sebagainya. Makanya selalu disampaikan kalau perdata dulu dong baru pindah segala macam. Kalau kita konsisten udah selesai sebenarnya. Perdata sudah selesai, tidak bisa dibuktikan atau lebih mudah kita mengatakan udah tidak bisa dibuktikan atau kalah. Pembuktian mereka tidak bisa dibuktikan. Sehingga adalah ya sekarang tahapnya adalah kita harus menghormati proses, kita harus mencermati sehingga apa? Kita mendukung Polri untuk menuntaskan ini. Dan oleh karena itu apa yang disajikan kita lihat belakangan ini, kami walaupun tadi Bang Petrus bilang itu baru sedikit lah ya, KW-KW 2, tapi kita melihat adalah bahwa agak unik menuding ijazah palsu tetapi tidak bisa membuktikan mana yang aslinya. Kan gitu ya. Kemudian sudah diverifikasi oleh UGM bahwa memang Pak Jokowi adalah sah sebagai alumni ya kan dan memiliki ijazah yang asli seperti itu. Saya rasa itu sementara. Nah tapi Mas Firmanto seperti yang tadi kita sempat obrolin lah ya di sini. Kita ingin tahu juga suasana kebatinan Pak Jokowi sekarang seperti apa sih melihat bagaimana kemudian kasus ini nampaknya menjadi perhatian publik, jadi trending topik nih Mas Firmanto. Jadi Bapak sebenarnya sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan. Beliau juga terpaksa sebenarnya melakukan ini. Sampai disampaikan kalau memang ini terus bergulir, saya menyayangkan beliau sampaikan beberapa saat lalu kan. Sebenarnya tidak perlu sebenarnya, tetapi beliau harus menjaga integritas sebagai warga negara, sebagai pribadi yang saat ini sudah menjadi warga negara, tentu harus menjelaskan ini dong. Karena kalau tidak, sampai kapan? Ini sudah berlanjut dari 2023 yang kami tangani ya, sampai sekarang udah 2 tahun lebih ya, udah 2 tahun setengah mungkin, kurang lebih gitulah ya. Maka perlu ada penyelesaian yang baik dan ditempuhlah, dan itu permintaan mereka juga. Dalam beberapa saat lalu malah sempat akhirnya dilaporkan. Kami berterima kasih. Karena pertemuan juga sebetulnya sempat berlangsung kan antara dua belah pihak gitu ya. Jadi kalau udah disampaikan itu dan akhirnya kan ada pilihan. Harus gimana nih? Maka Pak Jokowi menyampaikan dengan sangat terpaksa saya harus melakukan pengaduan sebagai warga negara, kami memiliki hak hukum, kita proses supaya ini dapat selesai. Kalau dia nanti memang terbukti melakukan fitnah dan untuk pencemaran nama baik, ya biar masyarakat juga lihat. Bukan saya yang mau loh. Bukan saya yang menghukum mereka, tetapi hukum itu sendiri akan menghukum mereka akibat ulah mereka sendiri. Baik Mas Firmanto. Gitu. Bang Petrus, sebenarnya Pak Jokowi nggak mau lah ribut-ribut seperti ini, menyayangkan ini semua terjadi gitu kan. Tapi kita yang juga penasaran, sekarang komunikasi antara Roy Suryo dan juga teman-teman yang masih berupaya untuk membuktikan itu seperti apa sih? Membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu. Memang apa sih Mas yang membuat Roy Suryo dan teman-teman ini tetap terus maju? Walaupun kan sebelumnya pernah bertemu juga. Sudahlah ini selesai saja begitu. Ya mereka kan berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Temuan mereka itu pada kesimpulan bahwa ijazah ini palsu. Itu temuan mereka. Karena itu ketika memasuki proses hukum seperti yang dilaporkan di Bareskrim atau sekarang di Polda, tentu tahap selanjutnya bukti yang mereka miliki atau keahlian yang mereka miliki itu akan diadu. Sepanjang mereka masih saksi, mereka sifatnya membantu penyidik. Tapi seandainya status ini naik ke penyelidikan dan tersangka, disitulah forum adu bukti. Karena bagi yang tersangka dia harus dengan keyakinan penuh bahwa apa yang dia lakukan itu bukan merupakan tindak pidana. Begini Bang Petrus, kenapa sih kemudian bukti-bukti baru ini kan selalu muncul ya dari Roy Suryo dan juga teman-teman. Sepertinya kok ingin terus menghadirkan bukti-bukti baru. Apa kemudian yang dicari? Apa yang kemudian kondisi batin dari Roy Suryo dan teman-teman ini seperti apa? Begitu Jadi kita ingin kondisi tahu. batin dan semangat Roy Suryo dan kawan-kawan ini kesana kemari mengumpulkan informasi karena ketidakpuasan terhadap sikap Bareskrim yang sangat prematur menghentikan penyelidikan itu. Yang namanya penyelidikan kasus sebesar kasus
dugaan ijazah palsu Jokowi ini kan kasus besar, kasus yang menyangkut kepentingan negara. Ya, seorang presiden 10 tahun menjabat, kemudian ijazahnya disebut-sebut palsu. Jangan lihat Jokowi pribadi, tetapi di belakangnya ada lembaga kepresidenan, ada lembaga pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Ini yang dikejar oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Karena jadi itu tujuan para peneliti ya, Bang jadi Petrus tidak ada kepentingan pribadi dari kelompok Roy dan kawan-kawan. Ini semata-mata kepentingan umum. Untuk kepentingan umum itu ternyata yang kemudian membuat Roy Suryo dan teman-teman terus melaju, Mas Firmanto, Prof. Suparji. Ketika ini sudah diproses penyelidikan, mungkin bisa naik ke tahap penyidikan begitu. Tapi apakah masih ada juga kemungkinan, misalnya karena Pak Jokowi bilang sebenarnya tidak mau menyayangkan hal ini terjadi. Bisa sajakah Prof masih ada prosedur untuk mencabut laporan untuk pendidikan hukum juga bagi pemirsa tentunya? Ya, ada 2 jenis yang diadukan, ya, artinya yang dilaporkan. Satu sisi adalah delik umum dan satu sisi yang lain adalah delik aduan. Dalam konstruksi delik aduan, ketika pengadunya mencabut, saya kira bisa clear, selesai. Tapi ketika kemudian di kategorinya sebagai sebuah laporan umum, maka ketika seandainya mencabut, maka tidak otomatis juga berhenti gitu ya. Tadi ini akan sangat tergantung dari bagaimana penyelidik menyikapi. Tapi harapannya mengingat bahwa sebetulnya ini sudah terjadi perdamaian, ya, kemudian terjadi misalnya titik temu gitu ya, maka kemudian akan lebih baik misalnya untuk diselesaikan secara kekeluargaan dalam tanda petik ya. Tetapi nampaknya ini kan sama-sama berhadapan sangat keras kan gitu. Saya kira harapan itu sangat tipis meskipun mungkin ada saja gitu. Jadi betul ini akan akhirnya selesai di pengadilan, Prof. Kemungkinan itu ada ya, kemungkinan itu kalau ada unsur peristiwa pidananya, kemudian ditemukan tersangkanya, maka dalam konteks Polda Metro Jaya bisa naik pada tahap persidangan nanti itu ya. Tetapi bagaimana persoalan yang di Barreskrim, apakah ada tekanan juga untuk kembali gelar perkara lagi untuk mengungkap kembali yang dianggap tadi kesimpulannya prematur yang kemudian pada waktu itu menimbulkan ketidakpuasan. Maka lebih baik, ini kan soal kepercayaan pada institusi yang masih diragukan, maka dibangunlah kepercayaan. Seandainya pada waktu itu gelar perkaranya belum ada atau dianggap prematur, diulangi saya kira bukan tidak ada masalah. Karena semuanya ada dalam rangka mengungkap sebuah kebenaran tadi itu. Oke, baik. Kita juga masih ingin tahu tentunya ke depan bagaimana kira-kira sikap dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melihat perkembangan kasus yang terus bergulir dan juga bagaimana perjalanan hukum atau proses hukum yang akan dihadapi ke depan. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik.